Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview untuk part 2-nya, yaitu kita rekomendasi Primaku ya. Ini IDAI. Untuk tampilan awal depannya dashboardnya yaitu seperti ini ya, Mam. Ada tinggi, berat badan, dan lingkar kepala ya. Sini ada hepatitis 1, polio. Sebelumnya ini saya sudah registrasikan anak saya ya, berumur 9 bulan 14 hari. Untuk klik tombol atas itu ada bot as dan logout. Seperti ini, Mams. Oke. Kita klik yang spet kayak jarum itu ya. Di sini ada jadwal vaksin IDAI 2017 ya. Ini rekomendasi aja. Ini hanya bisa didapatkan di dokter spesialis ya, Mams. Seperti ini ya, misalnya ini. Klik tuh kita buat pengingat, misalnya kayak tombol plus kayak alarm itu, maksudnya seperti ini ya, Mam. Buat pengingat. Ini sudah ada jadwalnya ya. Kita lihat, kita roll ke bawah seperti ini. Anak saya kalau biru itu jadwalnya ya. Kalau merah itu sudah terlewati ya, Mams. Seperti ini, 3 bulan, 4 bulan, ada yang polio, DPT 3 dan IPV seperti itu. Oke. Seperti ini, Mam ya. Untuk yang IDAI 2017. Kalau tanda seru berarti sudah terlewati ya, enggak bisa untuk dilagikan. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, Mams. Sampai usia ke bawah ya, sampai 18 tahun nih. 9 sampai 10 tahun, 11 tahun. Ya, 18 tahun ya. Berarti usia 18 tahun itu ada imunisasi ya, DPT 7 namanya ya. Seperti itu. Oke, kita lihat yang jadwal kayak grafik ini. Misalnya, ini kan sudah ada masuk ini. Terakhir saya masukkan data itu 29 September 2020 ini ya. Kita grafik ini kayak buku KIA ya. Tapi langsung bisa dilihat untuk tinggi badan normal atau tidak, berat badannya gizi baik, seperti itu ya, Mams. Ini indeks massa tubuh untuk usia female. Ini disesuaikan menurut grafik laki-laki atau perempuan ya, karena setiap grafik itu berbeda ya, laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya, Mam. Ini. Oke, seperti ini bisa dilihat langsung ya, di zoom. Kecil banget, maaf ini terlalu kecil ya kalau kita lihat tadi. Nanti bisa, sebenarnya ini besar banget ya. Untuk yang warna hijau tua itu berarti kan status gizi masih normal ya. Status gizi, tinggi badan, lingkar kepala masih normal. Ini saya masukkan data baru ya untuk anak saya. Terakhir saya tanggal 14, kita tadi tanggal 14, oke 14 Oktober. Terakhir penimbangan ya. Dan berat badan kemarin 8,3 kilo. Oke, untuk tinggi badannya 72,5. Lingkar kepala 44 cm. Oke, kita simpan. Oke. Kita akan memuat grafiknya. Oke. Jadi, gini sudah tertera ya, tinggi badan normal. Panjang badan usia juga normal. Oke. Dan indeks massa tubuhnya normal. Lingkar kepala juga normal. Oke, ini sudah tertera ya. Tinggi, berat badan, kepala dalam status normal. Oke. Kita klik rekomendasi gizi. Di sini disebutkan ASI diberikan sampai usia 2 tahun. Anak harus mulai dikenalkan diberi makanan pendamping ASI sejak umur 6 bulan. Makanan utama adalah makanan padat yang diberikan secara bertahap berdasarkan bentuk, jumlah, dan frekuensi. Ini ada rekomendasi MPASI yang baik ya. Harus padat bergizi, memenuhi kalsium, tidak mempu tajam, mudah ditelan, tersedia lokal, harga terjangkau. Seperti itu ya, Mam. Ini ada
panduan untuk usia 0 sampai 6 bulan, dan anak saya sudah masuk 6 sampai 9 bulan ya. Ini bentuk makanan ASI, makanan lumat, bubur, dan makanan keluarga yang diumatkan seperti itu ya, Mam. Dan sampai kebutuhan cairan per hari. Ini ya, sudah tertera umur ASI seperti itu. Misalnya kita lihat, Oke, setelah itu kita beralih ke tanda ke sampingnya kayak bayi merangkak itu ya. Ternyata isinya adalah KPSP. Ya, ini tahap perkembangan dan stimulasi. Seperti untuk bayi 6 sampai 12 bulan seperti ini, gerak-gerak kasar, mengangkat kepala, badan posisi berdiri selama 30 menit. Ada juga cara menstimulasinya ya, Mam. Coba ini, yaitu stimulasi yang perlu dilanjutkan, yaitu merangkak, berdiri, berjalan sambil bergendang ya. Untuk gerak halus, memasukkan benda ke mulut, menggenggam erat pensil. Stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu memasukkan benda ke dalam wadah, bermain dengan benda yang mengapung di air, mengayun, menggambar, bermain di dapur. Pastikan harus aman ya untuk bermain di dapur dari benda-benda tajam dan benda-benda yang berbahaya lainnya. Oke, kita harus jauhkan ya, Mam, seperti itu. Ini ya. Semoga stimulasi ini membantu banget ya, Mam, setiap tahap perkembangan ya. Oke, kita masuk ke bicara dan bahasa. Mengulang atau menirukan bunyi yang didengar, menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. Bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. Ini ada stimulasinya ya, berbicara dengan boneka, bersenandung dan bernyanyi. Untuk sosialnya, kita mengulurkan lengan badan untuk meraih mainan yang diinginkan, senang diajak bermain ciluk-bah, mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenal, mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja. Ini ajari anak untuk mengambil sendiri mainannya. Stimulasinya ya, pegang sapu tangan, kain atau kertas untuk menutupi wajah Anda untuk bermain ciluk-bah. Bertiga yaitu ajak bayi bermain dengan orang lain ketika anggota keluarga lain pergi. Oke, seperti itu ya, Mam. Plus ada stimulasinya ini seperti itu. Oke. Coba kita klik KSP-nya. Oke, di sini sudah ada tahapannya 3 bulan. Di KPSP adalah pra-screening untuk perkembangan ya, basic kuesioner seperti itu. Ya, Mams, ini KPSP 9 bulan misalnya. Kayak kita tanya jawab gitu ya. Misalnya KPSP-nya, letakkan pensil di telapak tangan bayi, coba ambil pensil tersebut. Bila ya, kita klik ya, Mams. Untuk kuesioner kedua yaitu taruh kismis di atas meja, dapat bayi memungut tangan benda-benda kecil. Bila ya, kita klik ya, Mams. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang? Bila ya, kita klik ya, Mams. Bila bayi kita bisa melakukan. Untuk bicara dan bahasa, sebutkan 2 kata yang dapat ditiru. Kata-kata, misalnya mencoba meniru sebuah kata-kata tadi, misalnya. Bila bayi kita bisa, kita klik ya. Sosial dan kemandirian. Jika Anda bersembunyi di belakang suatu di pojok kemudian muncul dan menghilang secara berulang, apakah ia mencari? Bila bayi kita mencarinya, kita klik ya, Mams. Untuk gerak kasar, apakah anak dapat mengangkat bendanya ke posisi berdiri tanpa bantuan badannya? Bila ya, kita klik. Sosial dan kemandirian, apakah anak dapat membedakan antara dengan orang lain dan kita kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu, ragu pada saat permulaan. Bila ya, kita klik ya, Mams. Jadi kuesioner ya, isinya ini KPSP itu pra-screening. Gerak kasar, apakah anak dapat duduk? Bila ya, kita klik ya. Untuk bicara dan bahasa, apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya mama, dada, papa? Bila ya, kita klik. Untuk gerak kasar, apakah anak dapat berdiri selama 30 detik lebih dengan pegangan atau kursi atau meja? Bila ya, kita klik ya, Mam. Oke.
Bila ya semua kita sesuai umur untuk perkembangan anak, melanjutkan simulasi perkembangan jadwalkan ke berikut ya Mams. Seperti itu ya, KPSP itu kuesioner untuk pra-screening pertumbuhan perkembangan anak kita ya Mams. Untuk mendeteksi lebih dini sebenarnya. Untuk poin pojok, yaitu menu tentang artikel ini ya Mams. Oke, artikel seperti ini ya Mam yang kita muncul. Oke, kita klik hidrasi sehat pada anak tingkat fokus untuk meraih prestasi. Oke, ini narasumbernya dokter spesialis anak konsultan ya, sudah konsultan berarti sudah ahlinya banget ya. Seperti ini, anak sekitar 70 tubuh terdiri dari air, dari tubuh anak itu sekitar 70-80% terdiri dari air ya Mams. Ya, makanya penting banget ya kebutuhan hidrasi setiap tubuh kita ya. Ini sudah tertera juga untuk anak-anak berapa gelas, usia 4-6 tahun misalnya 6 gelas, di atas 12 tahun untuk wanita 7 gelas dan pria 8 gelas. Oke, anjurkan anak untuk mengkonsumsi air sebelum, selama, dan setelah aktivitas fisik. Karena anak biasanya selamat aktif ya, dan bisa kehilangan air melalui banyak hal, misalnya lewat air seni, lewat keringat, dan aktivitas lainnya ya Mam. Apakah benar hidrasi bermanfaat untuk meningkatkan fokus? Yes, karena manfaat sangat penting untuk proses belajar. Karena biar tidak lemas gitu ya, sel-sel tubuh kita mencukupi itu. Tips, di sini juga tertera tips memenuhi hidrasi sehat pada anak. Memenuhi ya, pertama sediakan air minum yang sehat. Kedua, status hidrasi yang sehat pada anak akan membantu mengoptimalkan fungsi kognitif, yaitu fokus untuk memori, ketahanan fisik, dan mendukung performa anak di sekolah. Di sini poin 3 yaitu kebutuhan minum anak. Sudah tertera di atas ya, 4-6 usia 6 tahun berapa gelas tadi ya. Untuk referensinya sini referensi ya Mams itu minimal 5 tahun ya. Dan sini saya lihat itu masih baru-baru banget ya. Mulai dari 2017 ya kan. Oke. Terus kita klik apa ya yang saya tertarik ini, anak gemuk lebih berisiko mengalami berbagai penyakit. Oke, jadi nggak melulu serat kurus ya, ternyata kegemukan itu berisiko juga ya malnutrisi. Saya jelaskan ya, karena malnutrisi nggak harus soal anak itu kurus. Anak kegemukan atau obesitas itu juga malnutrisi ya Mam. Sini sudah dijelaskan ya. Jadi kita harus memantau tumbuh kembang anak kita. Yang paling utama kita lihat yaitu biasanya kalau ibu-ibu itu biasanya sering posyandu ya, kita lihat ya grafiknya naik turunnya ya, jangan sampai dia memotong plot di bulan sebelumnya ya, harus naik atau stay. Selanjutnya kita klik amankah anak mengkonsumsi teh ya Mams. Ini ya seperti ini. Oke, ternyata teh itu tergantung ya. Kalau karena teh ada ini ya, ada bersifat stimulan yang bersifat diuretik. Teh mengandung sekitar 3% kafein. Tidak mengandung zat gizi ya. Seperti itu ya Mam. Diuretik berarti anak kalau diuretik itu anak sering pipis ya Mam. Tidak mengandung gizi sama sekali, karena padahal teh tidak mengandung zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Teh menghambat penyerapan zat besi ya, ini poin penting banget ya, karena kebutuhan anak kita yaitu zat besi ya, masih perlu banget ini. Oke, kita lihat ya, ini yang plot tadi ya. Oke, jadi seperti ini ya Mams. Ini rekomendasi banget sih. Setelah
review part 1 kemarin ya, The Asian Parent Community. Kalau ini lebih ke mengacu pada kayak buku pegangan ibu anak ya, KIA yang buku pink itu. Seperti itu ya, Mam. Ini kayak buku pegangan ibu kalau nggak mau ribet sih. Seperti ini kan. Kita cek sama aja ya. Gitu ya, Mams. Jadi aplikasi IDAI ini direkomendasikan ya dari beberapa dokter spesialis anak. Untuk apa sih tujuannya? Untuk memantau secara dini ya, Mam. Ya ini untuk mama milenial nih, aplikasi ini dalam genggaman ya seluruh kita ya. Jadi mudah untuk memantaunya. Untuk yang nggak mau ribet ya, Mams. Ini sudah termasuk lengkap sih, Mams. Oke, selamat mencoba, Mams. Semoga bermanfaat. Dan next, untuk aplikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.